Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Reza Alwi, NIM 11279 dari Hukum Keluarga Islam B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi mengenai nikah zihar dan menikahi wanita hamil yang diambil oleh dosen Lukman Hakiki Amirullah MH. Kita lanjut ke hadis yang pertama mengenai nikah zihar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sihari. Wa siharu ayyakula rajul li rajuli zawijni annataka wa uzawwijuka ibnati au zawijni ukhtaka wa uzawwijuka ukhti. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang pelaksanaan nikah zihar. Nikah zihar itu adalah seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki lain, nikahkan aku dengan putrimu, maka aku akan menikahkan kamu dengan putriku, atau nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkan kamu dengan saudara perempuanku. Hadis riwayat Sahih Muslim. Oke. Maksud di sini dari hadis tersebut sudah dijelaskan bahwasanya nikah zihar merupakan nikah pertukaran. Maksudnya apabila si A mempunyai anak perempuan dan si B mempunyai anak perempuan, kemudian si A dan si B ini membuat kesepakatan, si B, kamu akan saya nikahkan dengan putriku asalkan putrimu saya nikahi. Begitulah sebaliknya. Jadi pertukaran. Baik di situ ada maharnya, ataupun bahkan pertukaran tersebut sebagai maharnya, atau bahkan tidak ada mahar sama sekali. Itu yang kurang lebih dari nikah zihar. Oke, selanjutnya dari asbabul wurud hadis tersebut bahwasanya dahulu kaum jahiliyah sebelum Islam datang sering melakukan nikah pertukaran putrinya sebagai ganti mahar lahiki dalam akad nikah, tidak memperdulikan perasaan perempuan yang semuanya bertentangan dengan hak seorang istri. Kemudian setelah Islam muncul yang dibawakan oleh putra Abdullah, beliau Kanjeng Rasul Muhammad SAW, dengan memperhatikan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, bersama musyawarah para sahabat, beliau sepakat menghilangkan adat kaum jahiliyah tersebut, menjadikan hak para perempuan sebagai istri agar lebih dihargai. Mengenai asbabul wurudnya, berarti kan ini termasuk dari adat kaum jahiliyah ya, termasuk dari dari zaman dahulu, kemudian sama Rasulullah dibenarkan hukumnya, diambil jalan tengahnya demi kemaslahatan bersama. Oke, selanjutnya pengertian dari nikah zihar. Oke, di sini saya ulangi ya. Nikah zihar adalah menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang dinikahi anaknya itu juga menikahkan putrinya yang ia miliki dengannya. Ya timbal balik. Pokoknya aku ngawini putrimu, nah terus putriku kok awini, ngono timbal balik. Baik itu dengan memberikan mas kawin bagi keduanya maupun salah satu darinya saja. Nah, iki bahkan tidak ada mas kawin pun itu dianggap dengan nikah zihar. Semuanya itu tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Oke, tidak boleh nikah zihar. Selanjutnya pendapat ulama. Yang pertama madzhab Maliki, Hanafi, Hambali. Ini termasuk maksudnya dari Malikiyah, Hanafiyah dan Hambaliyah. Pernikahan semacam ini sama sekali tidak diperbolehkan, maksudnya nikah zihar kulo dalam syariat Islam. Itu artinya tidak sah baik sudah berhubungan badan maupun belum. Nah, maksudnya berhubungan badan maupun belum, ini kejadian tersebut telah terjadi. Misal seorang telah terlanjur melakukan nikah zihar, kemudian yaitu ada orang yang mengetahui hukum tersebut kemudian memisahkan keduanya.
baik duanya itu sudah berhubungan badan atau belum, itu harus dipisahkan. Dan nikah tersebut tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Oke, selanjutnya mazhab Syafi'iyah. Untuk itu bagi masing-masing dari keduanya harus membayar mahar dalam jumlah yang sama jika meninggal dunia atau berhubungan badan dengannya, atau setengah dari mahar jika menceraikannya sebelum berhubungan badan. Ini rukhsah dengan syarat dari qaul qadim. Adapun haram mutlak menurut qaul jadid. Nah, di sini Imam Syafi'i itu berpendapat ada keringanan kalau ada maharnya atau setengah dari mahar tersebut, maka boleh. Itu menurut qaul qadim. Ini rukhsah maksudnya, demi mengkonter daripada zina. Kemudian oleh qaul jadid itu difatwakan kembali kemudian di dalam hukum haram mutlak, dikembalikan lagi ke hukum awalnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan menikahi wanita hamil. Adapun hadis di sini hadis hasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Musayyab anna rajula tuzawwiju imra'ata falamma asabaha wajadaha habli farafi'a dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fafarriqu bainahuma. Dari Sa'id ibnu Musayyab bahwa seorang telah menikah dengan seorang wanita, namun baru ketahuan wanita itu dalam keadaan hamil. Maka kasus itu diangkat ke hadapan Rasulullah dan beliau memisahkan antar keduanya. Hadis riwayat Sa'id ibnu Mansur. Oke, di sini lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Asbabul wurud dari hadis tersebut adalah dikisahkan seorang pemuda dari bangsa Quraisy, pemuda menikahi seorang wanita yang sedang hamil melebihi 4 bulan. Nah, 4 bulan berarti kan sebelum ya. Wanita hamil yang melebihi 4 bulan berarti sudah ditiupkan roh. Kemudian hal tersebut diketahui oleh sahabat Sa'id sebagai tetangganya, lantas beliau melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Nah, kejadian tersebut diketahui Sa'id, kemudian Sa'id sahabat Rasul tersebut melaporkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah setelah mengetahui hal tersebut lantas mendatangi pemuda tersebut bersama Sa'id, kemudian memisahkan mereka berdua agar berkumpul kembali saat si perempuan sudah melahirkan. Maksudnya dinikahkan baru lagi. Oke, yang selanjutnya pengertian menikahi wanita hamil, yaitu menikahi wanita yang sedang hamil. Pernikahan semacam ini dilarang, haram. Adapun boleh dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat, baik hamil di luar nikah, zina, atau menikahi wanita yang sedang hamil yang ditinggalkan oleh suaminya. Jadi rondo hamil iki ono syarat dan ketentuannya Pak menikahi wanita tersebut. Ataupun hamil di luar nikah, zina, itu juga ada ketentuannya. Oke, selanjutnya tentang pendapat ulama. Ulama Syafi'iyah berpendapat hukum wanita yang hamil, maksudnya menikah wanita yang sedang hamil, adalah sah selama tidak ada dalil yang melarangnya, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya, selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya ijab kabul. Di sini ulama Syafi'iyah, madzhab Syafi'iyah berpendapat menikah wanita hamil itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ulama Syafi'iyah itu menjurus ke makna tersirat dari suatu dalil ya. Di sini dijelaskan lagi baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya. Bahkan wong liya sing ora melu urun ora apa-apa nek Pak, tanggung jawab. Selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya ijab kabul, tetap kembali ke syarat dan rukun nikah. Semuanya dikembalikan ke syarat. Kemudian ulama Hanabilah
tidaklah sah pernikahan wanita dalam keadaan hamil, dan sang wanita baru boleh menikah setelah lewat masa idahnya, yakni setelah melahirkan bayi dalam kandungannya. Oleh nikah tapi ngenteni masa idah wong wedok kuwi rampung, jadi setelah ia melahirkan bayi yang dalam kandungannya tersebut. Kemudian ulama Malikiyah sependapat dengan ulama Hanabilah bahwa wanita yang hamil itu memiliki masa idah atau masa tunggu yang dikenal dengan sebutan istibra, yuki mau menunggu kandungannya tersebut lahir. Kemudian ulama Hanafiyah, pernikahan wanita saat hamil hukumnya sah apabila ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan memenuhi syarat maupun akad nikah. Ulama Hanafiyah berpendapat demikian karena mengacu pada ayat Al-Quran bahwa wanita yang hamil bukanlah salah satu wanita yang haram untuk dinikahi. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya sebagai kelompok terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Butuh kritik dan saran dari teman-teman semua. Terima kasih. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.